bernafas lega di udara bebas. Tentu ini menjadi kerinduan semua orang. Beberapa dari kita mungkin mengalami disebut sebagai virus COVID-19 ya, dalam masa pandemi 2 tahun yang lalu yang sudah kita lewati ini. Dan kalau saudara-saudara mungkin merasakan bagaimana rasanya ya, mengalami kesulitan secara fisik, khususnya pernafasan akibat dari virus COVID-19 ini, kita akan sangat menghargai yang mana udara segar dalam pernafasan kita. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bernafas lega di udara bebas. Nah, saudara, komposisi udara yang segar di alam yang Tuhan telah ciptakan ini adalah demikian. 20% adalah unsur oksigen dan 79% adalah unsur nitrogen. Dan kalau dihitung 20 tambah 79 ini artinya baru 99%. Nah, yang 1%-nya itu adalah unsur-unsur yang lain ya, termasuk juga karbon dioksida, argo dan sebagainya. Tetapi ini adalah bagian yang besar yang kita bisa langsung rasakan dalam pernafasan kita. Nah, di antara unsur-unsur udara ini juga ada ion-ion negatif. Dan ion negatif ini adalah unsur yang juga dibutuhkan oleh tubuh. Dan alam membuat ion-ion ini secara alami. Jadi komposisi udara ini harus demikian. Nah, kalau misalnya oksigen kurang dari 20% ini, maka tentu kita akan mengalami kesulitan pernafasan. Tapi kalaupun oksigen jumlahnya lebih dari kadar ini, maka tentu akan mendatangkan masalah-masalah yang lain. Ya. Itu sebabnya Tuhan telah menciptakan sangat presisi kadar oksigen, nitrogen, dan juga unsur-unsur lainnya. Baik, berapa kebutuhan udara pada manusia dalam pernafasannya? Sekali bernafas, umumnya manusia memerlukan sekitar setengah liter udara sekali bernafas. Ya. Kemudian bila seseorang bernafas 20 kali dalam semenit, itu artinya ada 1.200 kali pernafasan ya, dalam 1 jam. Dan udara yang dibutuhkan sebanyak 600 liter. Ya, 1.200 dikali 0,5 liter artinya ada 600 liter udara. Dalam sehari, maka setiap orang memerlukan sekitar 14.400 liter udara. Sehingga kalau kita hitung dalam setahun, artinya seseorang akan memerlukan 5.256.000 liter udara, di mana 23%-nya adalah unsur oksigen, atau ini nilainya sama dengan 1.208.880 liter. Ini jumlah yang sangat besar. Kalau kita bandingkan dengan ketika seseorang harus dapatkan perawatan di rumah sakit, kemudian membutuhkan oksigen murni ya untuk membantu pernapasannya, maka berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan? Tentu ini akan sangat banyak. Tapi kita bersyukur karena Tuhan memberikan oksigen ini secara cuma-cuma, gratis. Kita bisa dapatkan sebebas-bebasnya. Ya. Tetapi masalahnya adalah apakah fisik kita ini mendukung untuk kita bisa menerima karunia Tuhan, oksigen ini yang Tuhan berikan dengan sangat bebas. Tentu ini juga perlu dibarengi dengan kondisi tubuh yang baik, yang sehat, sehingga udara yang sangat berharga ini boleh kita miliki, boleh kita dapatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, oksigen ini menjadi unsur yang sangat penting. Kenapa? Karena oksigen diperlukan oleh sel tubuh kita untuk mengubah glukosa menjadi energi. Nah, kalau kita masih ingat 2 hari yang lalu kita belajar tentang metabolisme dan olahraga, maka di situ ada unsur energi. Unsur energi yang didapatkan hasil dari metabolisme. Dan metabolisme ini memerlukan unsur-unsur misalnya glukosa ini. Dan
dalam proses metabolisme, maka oksigen ini memiliki peran yang penting di dalam. Jadi ketika sel mengubah glukosa menjadi energi, maka oksigen diperlukan. Dan ini hasilnya atau energi yang dihasilkan ini akan digunakan untuk berbagai aktivitas kita, ya seperti aktivitas fisik ya secara langsung kita lakukan, kemudian yang mungkin tidak kita lihat prosesnya tapi kita rasakan, yaitu penyerapan makanan ya, dalam tubuh kita, kemudian membangun kekebalan tubuh dan juga pemulihan kondisi tubuh ya, serta juga penghancuran beberapa racun sisa metabolisme. Nah ini semua memerlukan peran dari unsur oksigen ini. Sehingga akibatnya ketika oksigen itu kurang, maka secara langsung kita akan merasakan masalah dalam pernafasan. Dan juga masalah-masalah lain seperti dalam proses metabolisme. Metabolisme tidak berjalan dengan sempurna, sehingga dampak ya atau hasil yang diharapkan itu tidak kita peroleh dengan baik. Nah, kekurangan oksigen dapat menyebabkan banyak hal. Salah satunya adalah hipoksia. Hipoksia ini sangat trending ya. 2 tahun yang kita sudah lalui dalam masa pandemi. Karena ini berhubungan dengan virus COVID-19 dan akibat yang ditimbulkannya. Salah satu yang sangat berpengaruh adalah terjadinya hipoksia. Hipoksia ini artinya rendahnya tingkat oksigen di jaringan tubuh. Nah, dalam kondisi tersebut, hipoksia ini, darah tidak mampu membawa cukup oksigen ke setiap jaringan untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, akibatnya jantung berdebar-debar, batuk-batuk, dan sesak napas. Kemudian organ tubuh seperti otak, hati, dan organ lain dapat rusak saat gejala hipoksia mulai terasa. Kita masih ingat tentu ya beberapa waktu yang lalu, bagaimana orang berburu mendapatkan oksigen murni untuk membantu pernapasan ketika mereka terserang virus COVID-19 yang lalu. Ya, mungkin beberapa kita juga mengalami itu, harus antri, berjuang ya, mendapatkan suplai oksigen. Karena ini sangat penting. Ketika tubuh kita kekurangan oksigen, maka ya baik itu dalam waktu yang lambat ataupun yang cepat, maka kerusakan akan terjadi dalam organ-organ tubuh kita. Kemudian yang dirasakan juga secara langsung adalah penurunan kesadaran. Nah, jika berlangsung terus tanpa pengobatan atau tanpa usaha untuk bisa mensuplai kembali oksigen untuk mencukupi kebutuhan dalam tubuh, maka kerusakan organ dapat terjadi, khususnya pada bagian otak. Dan parahnya lagi, ini yang kita perlu perhatikan, kekurangan oksigen ini bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, organ-organ penting seperti otak dan hati dapat mengalami kerusakan dalam hitungan menit ketika kita kekurangan oksigen. Jadi kalau kita tidak makan, kita bisa bertahan dalam beberapa hari. Kemudian demikian pula dengan air, lebih pendek lagi waktunya. Tapi oksigen, ya, ketika kita kurang oksigen, ini hanya hitungan menit. Kita akan mengalami kerusakan organ tubuh, otak, dan berujung pada kematian. Jadi ini sangat penting, oksigen ini. Nah, masalahnya adalah kita hidup di dunia yang sudah mengalami banyak macam kerusakan, khususnya polusi udara yang kita temui, khususnya di kota-kota besar. Ya. Dalam catatan penting ketika diadakan KTT Bumi di Rio de Janeiro, dicatat bahwa ada 3 juta orang meninggal setiap tahun akibat pencemaran udara. Ini sama dengan kematian 6% total kematian di seluruh dunia. Jadi 3 juta orang setiap tahun meninggal atau mati sia-sia karena pencemaran udara. Nah, pencemaran udara di kota-kota besar Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Jakarta tentunya, ya, adalah yang terburuk dan menjadi penyumbang kematian 500.000 orang setiap tahunnya. Ini data dari WHO. Nah, artinya adalah bahwa kehidupan di kota besar yang tingkat polusinya sangat tinggi,
ya kita lihat bagaimana usaha pemerintah sekuat tenaga untuk meminimalisir polusi ya, khususnya dari kendaraan bermotor dengan membuat aturan-aturan ganjil genap dan sebagainya. Ini tujuan untuk mengurangi polusi udara, tapi tetap tidak bisa tertahankan karena industri dan segala macam hal yang kemudian menyebabkan polusi ini terus-menerus semakin meningkat telah menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang hidup di perkotaan. Nah, itu sebabnya pilihan untuk hidup di daerah yang jauh dari kota adalah pilihan yang baik. Ketika pohon-pohon besar yang rindang itu masih bisa ditemui, daerah pegunungan ataupun daerah pantai yang tingkat polutannya atau polusi udara khususnya itu masih sangat rendah, adalah pilihan yang sangat tepat dan sangat baik untuk kita dapat memperoleh kualitas udara yang lebih baik untuk kesehatan khususnya pernapasan kita. Saudara, bernapas ini merupakan suatu proses menghirup oksigen dari udara bebas, atau yang dikenal juga disebut sebagai inspirasi. Dan kemudian mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh yang disebut sebagai ekspirasi. Nah, dalam keadaan istirahat, frekuensi pernapasan normal dalam 1 menit dapat berbeda-beda tergantung dari usia seseorang. Tadi kalau di awal kita sudah lihat berapa rata-rata kebutuhan udara atau oksigen dalam tubuh seorang itu adalah rata-rata. Tetapi tentu ini akan dilihat kembali dari kondisi orang tersebut, ya, postur tubuh dan juga usia seseorang. Nah, ini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Ketika anak sampai dengan usia 6 bulan atau bayi sebelum usia 6 bulan, maka frekuensi pernafasannya adalah 30-60 per menit. Jadi kita perhatikan ya, semakin bertambahnya usia, frekuensi pernafasannya dalam per menit itu semakin berkurang. Tetapi kita bisa maintain dengan baik ketika kita aktif bergerak, berolahraga. Itu sebabnya 2 hari lalu kita juga sudah membahas tentang pentingnya olahraga. Olahraga ada 3 jenis ya, fleksibilitas, kemudian beban, ya. Dan yang ketiga adalah kardio. Nah, kardio inilah yang akan membantu kita untuk memiliki pola pernapasan yang baik, dan ini juga akan membuat tubuh kita lebih sehat oleh karena asupan oksigen yang lebih baik dalam tubuh kita, dan kita akan memiliki kualitas hidup juga yang menjadi lebih baik. Nah, bagaimana dengan mekanisme pernapasan? Tadi kita sudah lihat kata inspirasi dan ekspirasi. Jadi udara masuk, inspirasi, mengisi paru-paru kita, kemudian paru-paru akan membesar karena udara yang masuk, dan kemudian udara akan kembali keluar yang disebut sebagai ekspirasi, sehingga rongga dada atau paru-paru itu kembali mengecil. Ini adalah hal yang sangat sederhana yang bisa kita lihat dan rasakan secara langsung. Tapi prosesnya kurang lebih seperti ini. Ketika kita menghirup udara, ini kita tidak perlu terlalu dalam untuk membahas ini, hanya kita mau melihat bagaimana alurnya sehingga pernapasan itu bisa terjadi. Ketika kita menghirup udara, kan tadi ada berbagai unsur ya, tapi yang paling penting adalah oksigen. Nah, oksigen itu akan masuk ke dalam paru-paru kita yang disebut sebagai alveolus, dan kemudian di situ terjadi pertukaran. Nah, sementara oksigen itu didistribusikan ke seluruh tubuh kita melalui darah ya, dan dialirkan melalui pembuluh darah, dan kemudian karbon dioksida ini akan dikeluarkan dari tubuh. Nah, kalau pola ini berjalan dengan baik, proses ini berjalan dengan lancar, maka seluruh tubuh kita akan memiliki kualitas yang baik. Sel-sel tubuh kita akan mendapatkan asupan oksigen yang baik. Ya, tidak cukup hanya nutrisi yang baik, tetapi juga perlu oksigen yang baik. Nah, itu sebabnya kita perlu untuk juga mendapatkan sumber udara yang bersih. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk tinggal di perkotaan yang penuh dengan polusi atau tinggal di pedesaan, maka ketika berbicara tentang kualitas udara untuk kesehatan pernapasan dan tubuh kita, tentu pilihan tinggal di
daerah yang masih minim polusinya, baik itu di pegunungan ataupun di pantai, adalah pilihan yang terbaik. Nah, fungsi paru-paru akan menurun seiring bertambah usia seseorang, sama seperti pada bagian lain dari tubuh. Ini, seiring bertambahnya usia, baik saluran udara dan pembuluh darah menjadi lebih kaku. Dan kantung udara, alveolus tadi, ya, karena pengaruh dari bertambahnya usia ini menjadi lebih kaku, dan kantung udara mengembang yang membuatnya lebih sulit bagi gas untuk bergerak ke aliran darah. Ini kita lihat di gambarannya ya. Harusnya lebih elastis ketika di usia muda, tetapi dengan bertambahnya usia dia akan semakin kaku. Nah, hasilnya apa? Lansia lebih mudah lelah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selain karena fisiknya memang sudah semakin menurun, ini juga dipengaruhi oleh karena kondisi paru-parunya. Seperti berjalan jarak pendek atau menaiki tangga kecil ini sudah mulai mengalami kesulitan oleh karena mudah lelah. Juga mengalami kesulitan melakukan olahraga berat atau merasa lebih lelah sesudahnya. Itu sebabnya untuk lansia harus berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berat, ya, karena kondisi-kondisi yang dialami ini sudah tidak lagi sama ketika mereka masih berusia muda. Tapi bukan berarti lansia ini tidak melakukan aktivitas, tetap harus beraktivitas supaya paru-paru itu tetap bekerja dengan baik, sehingga distribusi oksigen akan juga berjalan dengan baik. Nah, paru-paru selesai berkembang pada usia 25. Ini rata-rata. Dan fungsinya tetap stabil selama sekitar 10 tahun. Setelah itu, mulai terjadi penurunan secara bertahap. Apalagi kalau seseorang itu tidak bergerak dengan aktif, artinya tidak melakukan olahraga dengan rutin. Ya. Kemarin kita sudah banyak tentang olahraga. Ya, intinya bergerak, minimal jalan kaki. Berapa lama kalau masih ingat? 30 menit sehari, 5 hari seminggu, atau 150 menit dalam seminggu. Ini akan sangat membantu kita untuk memiliki performa paru-paru yang terus terjaga sampai di usia lanjut. Dan pada usia 65, biasanya manusia akan kehilangan hingga 1 liter kapasitas oksigen dibandingkan dengan ketika mereka masih dalam usia yang lebih muda. Nah, fungsi paru-paru Anda juga bisa berkurang dengan bertambahnya usia. Tetapi, ini kabar baik. Masih dimungkinkan untuk menjaga paru-paru Anda bekerja pada tingkat yang optimal. Jadi, nggak usah terlalu khawatir, oh sudah bertambah usia, berarti sudah tidak maksimal. Ya, itu memang kondisinya seperti itu. Tapi bukan berarti sudah tidak bisa bikin apa-apa. Karena kita masih bisa tetap menjaga paru-paru untuk tetap bekerja pada tingkat yang paling optimal. Nah, pria rata-rata yang hidup sampai usia 80 tahun, ini dapat mengambil lebih dari 672 juta napas selama hidupnya. Namun napas pada usia 60-an dan 70-an berbeda dari yang dia hidup ketika ia masih muda. Nah, jadi ada faktor-faktor selain dari usia yang terus bertambah, ini juga mempercepat proses penuaan paru-paru. Artinya, tanpa kita perlu menunggu usia lanjut, ternyata paru-paru kita ini juga bisa sama dengan mereka yang sudah lanjut usia tadi. Apa penyebabnya? Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama adalah karena merokok. Yang kedua, karena paparan polusi udara. Yang ketiga, karena infeksi saluran pernapasan berulang. Yang keempat, karena perubahan postur tubuh. Nah, kita akan mulai dari masalah merokok ini. Ini yang sudah menjadi isu. Kita bersyukur ya, Indonesia ini sudah sangat aware dengan dampak buruk dari rokok. Itu sebabnya ya selain kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk membatasi peredaran rokok, misalnya dengan menaikkan harga rokok, juga dibarengi dengan kebijakan-kebijakan untuk membuat orang menghindari penggunaan rokok, misalnya dengan membuat iklan-iklan bahaya rokok, bahkan membatasi usia pembelian dan sebagainya macam cara. Ya, walaupun memang tantangannya adalah berbicara rokok ini berbicara juga tentang cukai, pajak
yang sangat besar yang dapat diterima oleh negara. Tapi ini dihadapkan pada pilihan. Mau terima uang, tetapi dengan kondisi masyarakat yang sakit-sakitan, atau pajak tidak terlalu besar, karena dibatasi ya rokok tadi, sehingga penjualan berkurang, tetapi masyarakatnya sehat. Ya, kita bersyukur karena pemerintah lebih memilih untuk mengurangi pendapatan dari cukai rokok, tetapi lebih memilih untuk masyarakatnya hidup lebih sehat, khususnya dalam masalah pernafasan. Nah, rokok. Setiap kali menghisap rokok, setiap kali seseorang menghisap rokok, maka rokok akan membawa lebih dari 5.000 zat kimia yang bersentuhan dengan jaringan tubuh. Mulai dari tar, yaitu suatu bahan resin yang berwarna hitam, mulai melapisi gigi dan gusi. Orang yang perokok itu, yang terus-menerus merokok dalam waktu yang panjang, itu akan sangat mudah terlihat dari kondisi fisiknya, yaitu gigi dan gusinya yang menghitam. Kemudian enamel gigi rusak dan akhirnya menyebabkan pembusukan. Kemudian seiring waktu, rokok juga akan merusak ujung saraf pada hidung dan akan mengurangi fungsi dari indera penciuman. Nah, terlebih dalam saluran pernapasan dan paru-paru. Merokok ini meningkatkan kemungkinan infeksi, juga penyakit kronis seperti bronkitis dan emfisema. Bagaimana prosesnya? Ya. Prosesnya adalah asap rokok itu akan merusak silia, yaitu struktur seperti rambut halus, yang fungsinya ini adalah untuk menjaga kebersihan saluran napas. Tapi ini dirusak oleh karena asap rokok dengan 5.000 jenis bahan kimia di dalamnya. Dan kemudian yang lain juga terjadi adalah asap rokok ini akan memenuhi alveoli. Ingat ya, alveoli itu adalah balon-balon udara di dalam paru-paru kita yang tempat di mana pertukaran udara itu terjadi. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah fungsi dari alveoli tadi akan terganggu. Kemudian gas beracun yang disebut dengan karbon monoksida akan melewati membran dan masuk ke darah yang harusnya hanya oksigen, tetapi sekarang sudah juga dimasuki oleh karbon dioksida. Sehingga apa yang terjadi? Karbon dioksida ini yang harusnya keluar, tetapi justru masuk ke dalam darah kita, akan mengikat hemoglobin dan menggantikan oksigen yang biasanya diangkut ke seluruh tubuh. Dan itulah salah satunya mengapa orang yang perokok ini seringkali mengalami masalah kekurangan oksigen dan juga sesak nafas. Nah, emfisema ini juga masalah yang sering dialami oleh para perokok. Emfisema ini penyakit yang terjadi ketika alveoli, kantong udara tadi, rusak ataupun lemah, dan juga seringkali berujung pada pecahnya alveoli tadi. Nah, ini sudah menjadi masalah yang serius. Sehingga orang sulit untuk bernafas. Dia harus bernafas dengan usaha yang sangat berat gitu ya. Harus mencari-cari nafas. Ya, karena kemampuan paru-parunya itu sudah sangat buruk. Ini salah satunya disebabkan oleh rokok. Apa yang terjadi adalah jumlah oksigen ini sangat minim untuk bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi ya banyak akhirnya masalah-masalah kesehatan lainnya akibat dari emfisema ini. Dan kemudian kerusakan paru-paru yang disebabkan rokok ini sifatnya adalah permanen. Namun ini ada juga kesempatan ya. Sekitar setahun setelah berhenti, peradangan yang menyebabkan kerusakan jaringan akan berkurang. Dan kemudian selama beberapa tahun berikutnya, penurunan fungsi paru-paru akan kembali ke pola normalnya. Artinya begini, kalau saat ini seseorang sedang bergumul untuk menghentikan rokok, setelah tahu dampak rokok yang sangat buruk, ini baru bicara soal paru-paru, belum faktor-faktor yang lain ya, dalam tubuh kita. Nah, banyak orang yang sudah terlanjur. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesehatan pernafasan kita, khususnya akibat rokok. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ya sudahlah, sudah panjang waktu saya untuk merokok, sekarang kalaupun saya berhenti sudah terlambat. Jadi pada saat kita berhenti merokok, kita akan segera memulai proses untuk menghentikan kerusakan jaringan yang lebih parah.
Dan kalau kita terus menerapkan pola hidup sehat setelah berhenti merokok, maka proses perbaikan paru-paru walaupun lambat akan terjadi, sehingga kita akan memiliki kualitas pernapasan yang lebih baik setelah berhenti merokok. Kemudian faktor yang berikutnya, ya, mengapa paru-paru bisa menjadi lebih cepat tua walaupun usianya masih muda adalah karena polusi udara. Ya, tadi WHO juga sudah menyebutkan data-data penting. Salah satu lagi data WHO menyebutkan bahwa sekitar 7 juta orang di dunia meninggal setiap tahunnya akibat polusi udara. Tadi 500.000 orang di Asia Tenggara, di kota-kota besar Asia Tenggara, mati sia-sia karena polusi udara. Dan total seluruh dunia adalah 7 juta orang meninggal atau mati sia-sia akibat dari polusi udara ini. Polusi udara ini baik yang ada di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Nah, sementara ya angka kematian di Indonesia ya, akibat dari polusi udara diperkirakan sekitar 60.000 kasus setiap tahunnya. Nah, polusi udara ini bersifat karsinogenik, khususnya bahan bakar kendaraan. Tingkat polusinya sangat tinggi dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Bahwa jumlah polutan yang tergantung di dalamnya terus meningkat. Dan ini dibarengi dengan pertambahan jumlah kendaraan. Sekarang kalau kita lihat secara langsung kondisi di jalanan di kota Jakarta, berbeda sekali dengan awal-awal pandemi. Ya. Saya masih ingat waktu awal-awal pandemi itu menikmati jalanan Jakarta yang begitu lengang. Ya. Jadi jalan tol itu bisa dihitung hanya beberapa mobil saja yang melintas. Tapi sekarang sudah nggak bisa lagi dihitung mobilnya. Karena begitu banyaknya mobil yang mengantri di jalan tol. Nah, ini yang menyumbang polusi udara di kota besar, khususnya di Jakarta. Nah, inhalasi atau polutan tadi, baik yang di luar ruangan maupun di dalam ruangan ini akan menyebabkan inflamasi, peradangan, dan kemudian terjadi kerusakan jaringan di area pernapasan khususnya, sehingga yang terjadi kemudian adalah penyempitan saluran nafas atau dan juga fibrosis, kemudian destruksi parenkim paru, ini emfisema tadi, pecah atau rusak itu alveolinya, dan kemudian hipersekresi mukus, ini yang langsung dirasakan adalah bronkitis kronis, sehingga orang mengalami batuk yang terus-menerus karena bronkitis kronis ini. Dan ini salah satu yang juga memicu infeksi saluran napas berulang. Dan infeksi saluran bernapas berulang ini yang pada akhirnya akan membuat usia paru-paru menjadi lebih tua dari usia tubuh yang sebenarnya. Nah, sistem pernapasan pada manusia tampak seperti hal yang sederhana. Hanya masuk oksigen, kemudian keluar karbon dioksida. Tapi di balik masing-masing satu helaan dan hembusan nafas, ini terdapat kerjasama antar organ yang cukup rumit guna mendapatkan oksigen untuk kelangsungan seluruh sistem dalam tubuh kita. Jadi kita harus betul-betul menghargai ketika kita bisa bernafas dengan baik. Dan kalau kita masih bisa bernafas dengan baik, bernafas dengan lancar ya, tanpa bantuan oksigen yang ada di dalam tabung dan sebagainya, maka kita juga perlu untuk memberikan waktu kepada paru-paru kita agar mendapatkan udara yang baik. Artinya adalah kalau sepanjang waktu kita habiskan hidup di kota besar dengan polutan yang tinggi, kita perlu sekali-sekali pergi ke daerah pegunungan atau daerah pantai yang masih minim polusi udaranya untuk memberikan kesempatan paru-paru kita ini menikmati udara yang segar. Karena prosesnya itu sangat rumit dan perlu kita memberikan kesempatan kepada paru-paru untuk juga menikmati kerja yang lebih ringan melalui udara yang lebih bersih. Dan yang berikut adalah yang menyebabkan paru-paru kita menjadi cepat tua juga karena perubahan pada postur tubuh. Ini khususnya yang disebabkan oleh osteoporosis. Osteoporosis ini adalah tulang menjadi rapuh, khususnya di tulang belakang, sehingga tubuh menjadi lebih bungkuk, lebih tertekan, dan ini akan menekan dari kerja paru-paru.
Jadi supaya paru-paru kita bisa bekerja dengan baik, maka pastikan juga kondisi tulang kita ini juga kuat. Itu sebabnya hidup sehat itu bukan hanya satu unsur, tetapi harus memiliki hubungan dengan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Jadi kita tidak bisa hanya, oh saya mau fokus kepada kesehatan paru-paru saja. Nah, paru-paru yang sehat itu juga perlu didukung dengan kondisi tulang yang sehat juga. Maka hidup sehat itu harus komprehensif, harus menyeluruh, harus uh, me, apa, meng, hidup sehat itu harus juga melibatkan seluruh aspek dalam kehidupan kita. Jadi perilaku terbaik untuk paru-paru yang sehat itu ada beberapa. Yang pertama tentu stop smoking, berhenti merokok. Sekarang kita sudah bahas tadi dengan cukup panjang ya, asap rokok dan akibat-akibatnya. Jadi supaya paru-paru sehat, tidak ada cara lain ketika seorang menjadi pecandu rokok, maka yang pertama harus dilakukan adalah berhenti merokok. Atau kalau ada anggota keluarga yang merokok, maka dorong supaya mereka berhenti merokok. Karena kalaupun kita tidak merokok, tetapi pasangan kita merokok, atau orang-orang terdekat kita merokok, maka kita menjadi secondary smoker atau perokok pasif. Dan juga memiliki resiko yang sama, bahkan lebih parah lagi dibandingkan dengan perokok aktif. Maka stop smoking ini bukan hanya bagi para perokok pada akhirnya, tetapi juga mereka yang memiliki keluarga yang tidak merokok, tetapi pasangan atau keluarga yang merokok juga harus mendorong supaya keluarga mereka atau orang-orang terdekat mereka juga berhenti merokok. Kemudian kita juga bisa melakukan latihan untuk bernafas dalam. Jadi duduk dengan tegak, kemudian tarik nafas dan tahan nafas. Ya, awali dengan bernafas melalui hidung. Sampai hitungan keempat, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, tahan sebentar, dan pelan-pelan keluarkan sampai hitungan ke-12. Kemudian naikkan hitungan sampai hitungan ke-5, kemudian keluarkan pelan-pelan nafasnya sampai hitungan ke-15. Dan bertahap sampai dengan mencapai hitungan ke-30. Dan ini akan membantu kita untuk memaksimalkan oksigen di dalam tubuh kita. Dan apa dampaknya? Dampaknya adalah ini akan membuat kita lebih rileks dan akan mengurangi juga sakit kepala ketika kita menghirup udara yang mengandung oksigen yang baik, yang polutannya rendah, maka ini juga akan membantu kita untuk mengatasi stres dan juga sakit kepala. Kemudian pastikan tubuh kita ini mendapatkan air yang cukup. Ya. Kenapa? Karena di dalam paru-paru kita terdapat lapisan lendir tipis. Ini fungsinya adalah untuk membantu kerja paru-paru lebih baik. Dan membuatnya tetap sehat, maka kita perlu minum air lebih rutin. Nah, dengan minum air teratur, lapisan lendir ini akan tetap terjaga dan tetap tipis sehingga paru-paru akan bekerja secara efektif. Kemudian, olahraga juga akan membantu untuk menjaga peran paru-paru kita untuk tetap dalam kondisi yang baik. Jadi aktivitas fisik secara spesifik, ya olahraga kardio, ini akan menjaga kesehatan paru-paru kita. Sebab pada saat kita olahraga, paru-paru bekerja lebih keras, termasuk juga untuk memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Ya, jadi tentu ini kita bisa rasakan langsung ketika kita berlari. Berlari itu kan nafasnya cepat, tarik cepat, buang cepat, tarik cepat, buang cepat. Ini akan membantu paru-paru kita bekerja dengan lebih baik. Kemudian tertawa lepas. Ini sederhana, tetapi ini juga akan membantu untuk membuat paru-paru kita tetap dalam keadaan yang prima. Tertawa ini akan menjaga kesehatan paru-paru yang sangat sederhana, tetapi ini manfaatnya sangat besar. Nah, tertawa ini adalah latihan yang bagus untuk otot perut, ya. Khususnya ketika kita menerapkan pernafasan dengan diafragma, maka kita akan memiliki postur yang baik
sehingga asupan oksigen itu lebih banyak, dan tentu ini akan menjadi hal yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan ini bisa dilakukan ketika kita terbiasa tertawa. Jadi orang yang senang tertawa, tertawa lepas ya, bukan tertawa tertahan gitu, tapi tertawa lepas ya, gembira, yang memang betul-betul datang dari hati yang bergembira, ini juga akan membuat paru-paru kita menjadi lebih sehat. Dan juga tentu ketika dalam ruangan, pastikan sirkulasi udara ini berjalan dengan baik. Saya melihat di kota-kota besar, ya, untuk menghindari polusi dari luar, maka pintu-pintu rumah, jendela-jendela ditutup sedemikian rupa, hanya menggunakan pendingin ruangan. Tetapi masalahnya adalah, memang polusi dari luar tidak masuk ke dalam, tetapi polusi dari dalam itu akan semakin menumpuk dalam ruangan itu sendiri. Nah, polusi dalam ruangan itu banyak. Misalnya ketika kita memasak, ya, itu kan ada uap yang dikeluarkan dari apa yang kita masak tadi, atau bahan bakar yang kita gunakan untuk memasak. Dan juga penggunaan alat cairan-cairan pembersih yang kita gunakan di rumah kita, ini juga adalah polutan, sumber polusi. Dan itu sebabnya mengapa rumah kita itu harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Nah, saudara, sebagai penutup saya ingin bacakan Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi pernafasan, ya, ini adalah elemen yang penting ketika Tuhan menciptakan manusia. Tentu itu juga merupakan bagian dari seluruh tubuh kita. Tapi disitulah kemudian Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, sehingga manusia itu menjadi hidup. Tentu kebutuhan nafas kita ini bukan hanya sekedar nafas untuk kita bisa hidup di dunia, tetapi bagaimana nafas kita ini juga akan menghubungkan kita dengan Sang Pemberi nafas, yaitu Allah sendiri. Oleh karena itu, biarlah kita mulai bisa menerapkan pola hidup yang sehat dalam berbagai aspek, khususnya berbicara mengenai kesehatan pernafasan kita, yang merupakan karunia dari Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang memberikan nafas itu ke dalam hidung kita. Inilah yang kita boleh pelajari hari ini, kiranya ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Terima kasih.